Halo everyone, welcome to Maptra Community. Kali ini kita balik lagi ke segmen Master Your Monday, membuat outlook, membuat suatu analisis untuk 1 minggu ke depan, khususnya di market XAU-USD. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam analisisnya. Oke, mungkin kita akan bahas tentang pergerakan XAU-USD selama 1 minggu sebelumnya. Kalau teman-teman ngerasa kalau pergerakan trading di minggu lalu itu membuat satu anomali, yes, bukan teman-teman doang yang ngerasain, bahkan mungkin semua trader mengalami hal yang sama. Karena sentimen-sentimen yang berjalan itu membuat kita semua retail trader khususnya mengalami hal-hal yang sifatnya adanya perubahan-perubahan yang signifikan banget. Sentimen-sentimen dari Donald Trump yang tahu-tahu trade deal dan lain-lain yang harusnya disambut baik menjadi tidak baik. Adanya kegelisahan tentang negara-negara soal tarif dan lain-lain, itu membuat perubahan-perubahan katalis menjadi ada gitu ya. Tapi so far secara tren XAU-USD masih mengalami tren bullish ya, khususnya di high time frame-nya. Sejauh ini teman-teman mungkin coba mengevaluasi lagi, jangan sampai kondisi-kondisi geopolitik yang ada ke depan ini menjadi satu hal yang justru bikin teman-teman itu tidak bisa berbuat banyak di market. Oke. Nah, jadi so far saya akan masuk ke dalam hal yang paling penting di dalam konteks titik genting global trade war di tanggal 9 Juli kemarin. Oke. Saya akan coba gambarin atau kasih ke teman-teman semua tentang skenario global makro dari risk on dan risk off-nya serta kondisi netralnya. Oke. Mungkin teman-teman bisa duduk manis, nonton ini, catat apa yang saya bicarakan, dan ini akan menjadi satu gambaran besar untuk teman-teman yang akhirnya bisa mendapat kepastian di market. Oke. Yang kita tahu, tanggal 9 Juli kemarin Amerika Serikat mulai mengenakan tarif minimum 10% ya untuk hampir semua barang impor. Oke. Sekarang skenario-nya seperti apa? Saya mulai dari skenario global makro pasca 9 Juli kemarin. Kita masuk ke risk on. Tarif tidak dinaikkan segera. Ada perpanjangan tenggat waktu bagi negara-negara yang bernegosiasi dengan itikat baik. Oke. Untuk pasar saham itu bakal mengacu ke rally ya, karena ketidakpastian mereda. Dolar US cenderung stabil atau melemah ringan. Untuk goldnya sendiri itu akan mengalami koreksi karena berkurangnya permintaan safe haven. Oke, untuk obligasi sendiri itu akan mengalami kenaikan karena resiko resesi menurun. Oke. Narasi pasar Trump menggunakan strategi shock and negosiasi, tapi akan memprioritaskan stabilitas ekonomi menjelang pemilu setelah 2026. Oke. Nah, kita masuk ke skenario risk off-nya. Trump langsung kirim surat tarif ke mayoritas negara tanpa kesepakatan. Tarif melonjak 25% sampai 70% mulai 1 Agustus. Sekarang kita lihat impact-nya. Untuk risk off, pasar saham akan mengalami tekanan jual yang sangat kuat. Berbeda dengan risk on tadi. Kalau di risk off ini, skenario risk off ini, saham akan mengalami tekanan jual yang sangat kuat. Oke, koreksi tajam terutama sektor manufaktur dan teknologinya. Obligasi yield akan mengalami penurunan yang tajam. Dolarnya bisa menguat sebagai safe haven walaupun dalam jangka waktu yang pendek. Oke, untuk goldnya sendiri itu akan mengalami rally yang kuat karena meningkatnya resiko geopolitik dan inflasi.
Nah, dari dua skenario ini teman-teman sudah bisa mulai memapping kira-kira dari sisi fundamentalnya sendiri. Skenario risk off atau risk on ini bisa teman-teman pakai untuk mengacu ke dalam market. Oke, jadi dengan gambaran ini saya berharap teman-teman ini mengambil keputusannya sendiri dengan data-data yang ada, bukan dengan pemikiran-pemikiran yang seperti kayaknya. Oke, jadi teman-teman, risk off atau risk on ini akan sering terjadi dalam kondisi-kondisi seperti sekarang. Kita akan mulai masuk ke dalam sesi chart. Di time frame daily, seperti yang tadi saya bilang, gold masih bergerak di dalam trend majornya yaitu bullish. Oke, koreksi-koreksi normal itu menjadi hal yang lumrah bagi gold, walaupun teman-teman ngerasa ini range-nya terlalu besar untuk koreksi, tapi di kondisi sekarang itu terbilang normal. Oke, nah tinggal teman-teman itu disiplin tentang money management dan risk manajemennya. Dalam minggu ini gold itu opening price-nya itu di 3364 ya, yang which is lebih tinggi dibandingkan pembukaan pada minggu lalu. Sekarang kita bisa asumsikan gold memiliki kecenderungan hukum up. Artinya hukum up adalah ke depan gold itu masih akan memiliki target atasnya untuk dia kunjungi. Oke. Nah, sekarang kita cari hal terpenting secara teknikal di mana koreksi itu terjadi sampai ke berapa dan targetnya ada di berapa. Oke. Nah, kita coba masuki. Kita coba tandai ya. Kita coba tandai pivot point di daily sendiri. Oh, satu lagi hal yang saya akan terangkan dari sisi alur harga ini adalah untuk 1 minggu ke depan. Jadi pendekatannya akan saya pakai 2 time frame yaitu daily dan weekly. Oke. Lebih ke weekly sebenarnya. Jadi teman-teman itu memiliki confidence kuat untuk mendapati area entry yang cukup oke. Nah, di weekly-nya sendiri itu hukum up. Berarti dalam 1 minggu ke depan pandangan saya untuk market gold ini memiliki penguatan atau continuation rally bullish-nya. Oke, dengan target. Oke, dengan kita cari area retracement-nya dulu. Oke, sebentar. Kita cari area retracement. Karena tadi hukumnya up, berarti retracement itu kita bisa melihat dari ke bawahnya ya, atau kita cari supportnya. Oke, kita dapat di 3317 sebagai area retracement terbawahnya. Kita coba tandai lagi lebih ke oke. Oke. (3343 sampai 3317) ini menjadi area retracement XAU/USD selama 1 minggu ini, yang kemungkinan akan dikejar dari mulai Senin sampai ke hari Rabu sebelum US. Bisa jadi di US season. Ya, itu area atau waktu-waktu untuk retracement itu terjadi. Jadi teman-teman udah bisa monitor 3343 sampai 3317 itu menjadi area sakral untuk retracement ke area tersebut. Ya. Nah, untuk targetnya weekly 1 minggu ini itu ada di 3403. Yes. 3403 menjadi area target. Oke. Sekarang kita sudah punya satu area bahwa
pergerakan dalam minggu ini dengan hukum up XAUUSD selama 1 minggu ini, kita sudah dapat 3343 sampai 3317 itu menjadi area retracement yang tempat dimana kita mungkin bisa mengambil posisi long XAUUSD untuk 1 minggu ini dengan target 3403, target finish kenaikan emas dalam 1 minggu ini. Oke. Ya, kita bisa tahu di atas sini ya 3340 itu ada supply yang fresh yang bisa dijadiin target selanjutnya. Tapi kalau kita secara data alur harga 3403 ini menjadi area yang bisa kita manfaatkan, area TP kita. Oke. Jadi kita hiraukan tengah-tengah harga, tapi kita fokus masuk ke dalam area retracement-nya, yaitu 3343 sampai 3317. Terlalu besar? Ya mungkin terlalu besar, tapi teman-teman bisa coba pecah ya. Teman-teman bisa pecah di low time frame-nya dan cari penguatan-penguatan untuk dapetin area entry yang lebih presisi. Seperti itu ya. Jadi yang terpenting untuk teman-teman adalah area 3343 sampai 3317 ini itu adalah area yang bisa kita monitor untuk dapetin posisi long di XAUUSD dengan target kenaikan 3403 ya, target kenaikannya. Yes. Itu untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi teman-teman sekarang udah ya, semoga dengan Master Your Monday kali ini teman-teman tahu gambarannya, tahu area targetnya, dan tahu actionnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman tahu arahnya. Dengan hukum up, secara alur harga gold masih berpotensi mengalami kenaikan untuk 1 minggu ke depan. Seperti itu. Nah, di minggu ini akan ada booster oke yang akan mendorong harga jauh lebih cepat untuk dapetin ke targetnya. Ada CPI, ada PPI ya. CPI PPI ini menjadi booster besar untuk teman-teman bisa monitor, dan jangan pernah sepelein dua data ini, karena dua data ini adalah data yang akan mempengaruhi harga ke depan ya. Padukan dengan money management dan risk management yang oke. Yang saya pastikan adalah teman-teman bisa rapih dan bisa bertahan dan justru bisa nge-grow di marketnya. Yang saya bacakan adalah bukan sesuatu yang saya pikirkan atau saya mengada-ngadakan, tapi ini murni dari data yang saya dapatkan. Teman-teman, thank you semua. Semoga hal-hal baik menyertai kita semua ke depan, dan selamat masuk ke marketnya dan selamat nge-grow ke depannya. Thank you semua. See you. Master Your Monday Maptra Community.